Anda pasti penasaran mengapa satwa kecil bertubuh gempal ini disebut sebagai burung gereja. Jawabannya terletak pada kebiasaan serta lokasi migrasi dari burung tersebut. Menurut cerita yang beredar, saat bermigrasi, kawanan Passer montanus akan mencari bangunan tinggi sebagai tempat tinggal. Ia juga senang untuk sekedar beristirahat dan hinggap di atasnya. Pada zaman dulu, perkembangan arsitektur tentu tidak sebaik sekarang. Gedung-gedung tinggi yang bisa kita temukan saat itu hanyalah tempat-tempat beribadah seperti gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan informasi dari Greenist.co. Judulnya, Burung Gereja Si Kecil Lincah Yang Tidak Takut Manusia. Secara umum, tingginya populasi pingai berbanding lurus dengan keanekaragaman jenisnya. Hewan ini mempunyai puluhan ragam varian yang masuk ke dalam 4 jenis besar. Pembagian jenis berdasarkan pada habitat dan peta persebarannya, seperti Passer, Carpospisa, Muntripringilla, dan jenis Petronia yang banyak hidup di kawasan Liberia sampai Tiongkok. Di tanah air Indonesia, burung gereja Erasia atau Passer montanus adalah salah satu jenis pingai yang paling banyak kita temukan. Hewan ini berterbangan di area persawahan, sungai, hingga pemukiman warga. Berikut klasifikasi burung gereja. Burung gereja memang unik. Selain dari namanya, hewan ini juga cukup bersahabat dengan manusia. Ia tinggal berkoloni dan tidak takut berada dekat di sekitar lingkungan masyarakat. Spesies unggas yang warga internasional namai Sparrow ini sering awam kira masuk dalam kelompok burung pipit. Padahal kedua spesies tersebut jelas-jelas berasal dari keluarga yang berbeda. Seperti yang telah disebutkan, tree sparrow datang dari suku Passeridae, sedangkan burung pipit berasal dari suku Plossidae. Agar lebih mengenal burung gereja, simak klasifikasinya sebagai berikut. 1. Morfologi dan ciri-ciri. Burung pingai umumnya bertubuh mungil, memiliki ekor yang pendek serta berparuh tebal pendek. Ukuran tubuh burung ini sekitar 14-15 cm atau sedang, dengan mahkota berwarna coklat beragam. Bulu dagu, tenggorokan, bercak pipi, dan strip mata fauna ini berwarna kehitaman. Tubuh bagian bawah berwarna kuning tua keabu-abuan dengan bintik coklat pada bagian atas tubuhnya. Yang kedua, habitat dan persebaran. Pada mulanya burung pingai hanya bisa ditemukan di benua Afrika, Eropa, dan Asia. Namun seiring berjalannya waktu, peta persebaran burung tersebut meluas hingga Australia dan Amerika. Di Indonesia sendiri, unggas bersuara merdu tersebut bisa kita jumpai di berbagai daerah. Populasi terbesarnya berada di kawasan Bali, Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Yang ketiga, makanan burung gereja. Ada alasan mengapa burung gereja sangat menyukai area pertanian dan peternakan. Hal ini karena banyaknya sumber penganan hewan tersebut pada lokasi tersebut. Seperti kita ketahui, tree sparrow memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memakan biji-bijian dan serangga. Mereka bersarang di dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Kemudian yang keempat, siklus hidup dan reproduksi. Passeridae berkembang biak pertama kali pada usia 1 tahun. Jumlah telur per individu bisa mencapai 5-6 butir. Meski begitu, tidak semua telur pada akhirnya berhasil menetas. Pada umumnya, burung pingai hanya menghasilkan 2-3 keturunan sekali berkembang biak. Menurut penelitian, waktu lepas sarang anak-anak Passer montanus antara usia 15-16 hari.
Berikutnya perbedaan burung gereja anakan dan dewasa. Mengidentifikasi burung gereja Erasia memang susah-susah gampang. Fauna itu sendiri tergolong sebagai monopormik, sehingga sulit membedakan jenis kelamin burung dewasa dan anak. Kendati demikian, berdasarkan penelitian Lina Kristina Dewi dan kawan-kawan dari Institut Pertanian Bogor, berikut beberapa perbedaan antara pingai muda dan pingai dewasa yang dapat kita lihat. Ciri-ciri burung gereja anakan: bagian lunak di pangkal paruh atau gape berwarna kuning, memiliki bulu-bulu yang masih berbentuk jarum, bertekstur bulu sangat halus, bentuk ujung kuku ekor meruncing, dan terdapat bulu jarum pada penutup sayap primernya. Ciri-ciri burung gereja dewasa: warna bulu terlihat lebih mengkilat, warna kuning pada pangkal paruh sudah hilang, ujung bulu ekor membulat, serta bagian dagu tampak berwarna hitam. Bukan cuma itu, secara garis besar perbedaan antara pingai jantan dan pingai betina juga tidak terlalu terlihat. Bulu keduanya cenderung mirip, meski sang betina mempunyai warna yang lebih pucat. Asal-usul penamaan burung gereja. Anda pasti penasaran mengapa satwa kecil bertubuh gempal ini disebut sebagai burung gereja. Jawabannya terletak pada kebiasaan serta lokasi migrasi dari burung tersebut. Menurut cerita yang beredar, saat bermigrasi, kawanan Passer montanus akan mencari bangunan tinggi sebagai tempat tinggal. Ia juga senang untuk sekedar beristirahat dan hinggap di atasnya. Pada zaman dulu, perkembangan arsitektur tentu tidak sebaik sekarang. Gedung-gedung tinggi yang bisa kita temukan saat itu hanyalah tempat-tempat beribadah seperti gereja. Sebab orang-orang banyak menemukan burung itu bersarang di loteng dan langit-langit gereja. Mulai dari situlah sebutan burung gereja mulai populer di kalangan masyarakat. Di luar cerita di atas ada poin penting yang perlu kita ingat. Meski Passeridae termasuk memiliki populasi terbanyak, alangkah bijaknya kita tidak acuh tak acuh terhadap hewan tersebut. Menjaga dan melestarikan ekosistem burung ini sangat penting, dan Anda bisa memulainya dengan cara tidak menangkap atau melakukan segala aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Walau sering dianggap sepele, nyatanya keberadaan burung pingai begitu dibutuhkan. Selain menjaga keseimbangan alam, satwa ini bisa jadi indikator alami kebersihan dan mutu lingkungan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.